Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ada IIMS dan ada Gias. Awalnya terjadi ada dua motor show di tanggal yang sama. Kami pernah bilang di video yang dulu bahwa tidak apa-apa ada dua motor show tapi selisih 6 bulan. Nah, sekarang sudah lumayan selisihnya, 4 bulan. Ini adalah Gaikindo Indonesia International Auto Show 2016. Kami masuk melalui pintu yang ini, berlawanan dengan pintu tahun lalu. Langsung disambut oleh MB Tech. Kulit sintetis. Kami amazed dengan produknya mirip sekali dengan kulit asli dan ini lebih baik daripada kulit asli apabila Anda vegetarian dan pencinta hewan. Bisa di custom bagaimanapun sehingga Anda punya kreasi sendiri. Kemudian kami masuk ke hall 10 dan ditemani oleh seorang tour leader yaitu Bung Fitra Eri yang sudah membuat video Gias ini duluan. Langsung ke peperangan hebat di tiap pameran mobil yaitu Honda dan Toyota. Bagian Honda mereka menampilkan HR-V Mugen. Adalah merupakan HR-V 1800cc biasa yang pakai body kit dan ganti speaker bagusan. Nice try Honda. Mahal. Ada Honda Clarity yang merupakan kendaraan bertenaga hidrogen yang sebenarnya adalah electric car dengan sumber listrik dari fuel cell yang berbensinkan hidrogen. Dan di atas panggung ada dua Honda Civic. Sebentar, yang di panggung itu salah satunya adalah Honda Civic Hatchback. Ini menarik. Bisa menjadi lawannya VW Golf karena pakai turbo. Kami suka turbo. Kemudian kami lanjut ke pesaing utamanya Honda di tiap pameran yaitu Toyota. Langsung terlihat Toyota Mirai yang pada prinsipnya teknologi yang sama dengan Honda Clarity tadi. Hidrogen memang bersih, tapi secara ekonomis tidak akan cocok dan tidak akan ada di Indonesia. Mereka menampilkan Calya barunya. Pasti laku keras di sini. Ada Toyota CHR konsep. Dari namanya sudah jelas bahwa ini adalah jawaban Toyota untuk tantangan Honda yaitu Honda HR-V. Kalau lihat aslinya seperti ini. Sudah ada aslinya. Dan yang agak ganggu adalah ini, Avanza dengan kumis yang tebal. Kami berlanjut ke Nissan dan Datsun. Tidak ada yang spesial di sini, tapi Nissan berusaha ada yang dipamerkan. Mobil-mobil ini adalah Nissan dengan tambah-tambahan desain dari desainer ini. Ada Nissan GT Academy seperti biasa yang sudah kami coba. Susah. Di panggung ada Nissan GT-R. Kami suka Nissan GT-R. Kalau ada yang punya Nissan GT-R, bolehkah kami dipinjamkan? Karena kalau beli sendiri mahal. Datsun di panggungnya ada mobil ini. Tidak penting dan ada konsep Datsun crossover karena lagi musim crossover. Ini adalah booth Suzuki. Kami langsung nyamperin Suzuki Jimny yang baru dan yang lama. Ini yang lama bagus sekali. Ada Vitara Brezza, Suzuki Ignis dan Baleno Hatchback. Mobil-mobil ini menarik tapi sayangnya tidak jelas mau dimasukin apa enggak. Tergantung respon pasar. Karena Gias ini adalah ajangnya untuk tes respon pasar. Buat Anda yang ingin mobil-mobil ini, silakan berkumpul di booth Suzuki dan melakukan demonstrasi agar mobil-mobil ini dimasukkan. Yang pasti dijual adalah ini, SX4 X-Cross. Ini harusnya crossover tapi desainnya agak kurang gagah. Especially depannya. Berlanjut ke Daihatsu. Mereka memajang mobil-mobil lucu ini. Daihatsu Cast. Ada yang besar dan ada yang kecil. Dan ada Kopen Choro. Maksud kami Chero. Yang bisa menganginkan kepala kalau jalan. Mobil-mobil ini lucu juga kalau banyak berkeliaran di jalan di Indonesia. Daihatsu Sigra yang sama halnya dengan Toyota Calya pasti banyak pesanan di Gias agar lebih macet Jakarta ini.
ada Sigra yang ditelanjangi. Jadi ingat pada film ini. Calya dan Sigra akan menjadi mobil sejuta umat yang baru. Mungkin berjuta-juta umat, bukan hanya sejuta. Apabila Anda punya mobil-mobil tersebut, harus tampil berbeda sesuai kreasi dan selera masing-masing dengan MB Tech. Akan terlihat lebih mewah dan lebih nyaman, meningkatkan kecantikan mobil Anda dari dalam dengan interior yang lebih baik. Ini yang kami sebut dengan inner beauty. Berlanjut ke Mitsubishi, mereka baru melakukan facelift pada Mirage. Dan yang menarik adalah ini, Mitsubishi XM memang masih konsep car. Kalau sudah jadi mobil aslinya berdasarkan pengalaman mobil apapun, lumayan berbeda antara harapan dan realita. Yang di panggung ini adalah harapan. Mobil ini realitanya nanti akan menjadi pesaing utama Avanza dan Xenia. Chevrolet menfaceliftkan kedua mobil ini, Trailblazer dan Captiva. Entah kenapa di faceliftkan apapun Captiva ini mukanya tetap tidak bisa ganteng. Di Mazda semua mobil biasa-biasa saja kecuali yang ada di panggung. Mazda CX-3, kami pun diundang ke atas panggung. CX-3 ini berasa seperti Mazda 2 besar. Mazda 2 bukan mobil yang jelek, jadi seharusnya mobil ini bisa laku ikutan peperangan HRV Juke Tracks. Sebelum melanjutkan video ini, mohon hentikan sementara video dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Ada Pertamax Turbo, kami suka turbo. Mandiri ada booth yang tidak kalah besarnya dengan Pertamina. Tapi kami pura-pura tidak melihat karena takut ditagih hutang. Kami ke Hyundai. Ini adalah Hyundai i20 yang baru. Bentuknya lumayan sebenarnya. Nanti kami akan pelajari lebih dalam dan membuat videonya sendiri kalau dipinjemin nama Hyundai. Kemudian kami ke saudara Koreanya, yaitu Kia. Mereka launching dua mobil yang menarik. Sportage baru yang bertampang ini kepingin seperti Porsche Cayenne tapi gagal. Kami tidak suka mukanya. Sportage generasi sebelumnya lumayan enak. Mudah-mudahan ini lebih baik. Ada Grand Sedona. Ini sangat menarik. Review di luar banyak memuji mobil ini dan harganya cukup menarik. Kami juga ingin review mobil ini kalau dipinjemin Kia. Jaguar Land Rover jadi satu. Sebenarnya harusnya jadi satu dengan Tata Motors. Tapi karena truk tidak boleh ada di hall ini, jadi hanya mobil-mobil saja yang mewah. Mereka mengeluarkan Range Rover yang long wheelbase, Evoque facelift, dan mobil seksi ini, Jaguar F-Pace. Kalau di Instagram Motomobi Anda melihat foto ini adalah Jaguar F-Pace. Kemudian kami ke Lexus. Ada bermacam jenis RCF. Ada Lexus GS dan ada Lexus LX facelift. Merupakan versi Lexusnya Land Cruiser. Kami tetap merasa janggal dengan spindle grille khas Lexus masa kini. Padahal bukan mobil yang jelek, sama sekali bukan. Kemudian Jeep, tidak ada yang baru. Sebelahnya ada Ducati karena dari perusahaan yang sama. Kemudian Mercedes-Benz dengan penjagaan yang Indonesia sekali. Lengkap barisan AMG-nya. Ada S600 Maybach buat yang baru urus tax amnesty. Dan ada ini, E-Class yang baru. Kami ingin review ini kapan-kapan. VW menampilkan Caravelle T6. Caravelle ini badannya mirip-mirip saja, tapi mukanya beda. Bikin makin bagus. Putih merah. Coba dibalik. Audi menampilkan mobil ganteng ini, yaitu Audi TTS. Kemudian kami bergeser ke hall berikutnya, BMW. Banyak BMW di sini, tapi yang paling bersinar adalah ini. BMW i8 sudah bertahun-tahun dipamerkan di pameran mobil, akhirnya dijual juga. Mobil hybrid 1500 cc yang sama sekali tidak pelan.
Dan yang paling kami suka adalah plug-in hybrid. Jadi sumber listrik untuk baterainya bukan hanya dari mesin dan regenerative brake, tapi juga dari tembok rumah Anda. Oh iya, ada BMW M2 Coupe dan M4 GTS. Di pojokan ada BMW Motorrad, di mana kami nongkrong dan foto-foto. Lanjut ke hall yang besar yang isinya Fuso, Hino, Tata Motors, VAW, Isuzu yang menampilkan D-Max dan MU-X, Muka Extreme, facelift. Ada Wuling. Ada dua jenis yang susah disebut namanya, yang satu mirip dengan nama biskuit yang terkenal. Semua yang dipamerkan di sini adalah setir kiri asli Cina, Tianghua. Mereka hanya tes market di sini. Kualitasnya sebenarnya tidak terlalu jelek, mereka sudah membaik. Wuling bukan sekedar kambing wuling atau bantal wuling. Sebaiknya sekalian aja jualan beneran. Mobil MPV di Indonesia biasanya laku-laku saja, asal after sales service-nya terjaga karena dari brand yang baru. Harusnya mereka meng-outsource penjagaannya juga dari Cina. Ada bis-bis hasil karya builder-builder Indonesia yang membanggakan. Kami juga ingin review bis, tapi ingin nyetir juga. Selanjutnya bagian aksesoris, dan ternyata motor dijadikan satu di sini. Kami tertarik ingin tes ini, Ural, produk Rusia dengan sidecar. Ini adalah motor tapi lebarnya lebih dari Audi e-Half kami. Kami juga nongkrong di boothnya Auto Driver sambil meet and greet. Motor-motor ini zaman sekarang bisa lebih mudah untuk modifikasi saddle atau jok dengan MB-Tech karena kulit sintetis bisa dibuat anti-slip, tidak licin. Demikian perjalanan kami di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2016. Kami senang datang ke event macam ini seperti anak kecil datang ke Disneyland. Kalau mau bawa pulang mobil sebaiknya jangan pakai hutang atau biasa kita sebut dengan istilah leasing. Itu berarti memaksakan diri untuk punya mobil. Lebih baik punya mobil 100 juta tapi bebas hutang daripada mobil 300 juta dengan hutang. Terima kasih telah menonton.